Oke teman-teman semua, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnet ya, di materi fisika. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian seperti biasa. Ini adalah bagian yang pertama, teman-teman. Kita akan bicara tentang konsep medan magnet pada kawat solenoida dan toroida. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan mempelajari materi ini ya. Jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih memberikan pengaruh gaya magnet pada benda lain. Ya, jadi itu jelaslah pengertiannya. Nah, besaran medan magnet itu nanti disebut sebagai induksi magnet yang kita simbolkan dengan B dengan satuan Tesla. Ya, satuannya baru ya, teman-teman. Nah, pengaruh penentuan arah medan magnet pada satu kawat berarus dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol itu menunjukkan arah arus, arah lipatan 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Ini teman-teman sebagian besar sudah pernah dapat di kelas waktu di SMP ya, kelas 9 ya. Nah, lalu mula-mulanya besar induksi magnet dirumuskan dengan hukum Biot-Savart. Rumusnya dengan integral seperti ini, di mana nilai mu0 itu adalah 4pi dikalikan 10 pangkat minus 7. Itu merupakan satu konstanta. Nah, itu awalnya. Nah, lalu kemudian dikembangkan menjadi benda-benda khusus. Jadi kita akan bicara medan magnet itu pada benda-benda yang khusus gitu ya. Yang pertama adalah pada kawat. Nah, kawat itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, kawat yang lurus. Jadi kalau kita mencari medan magnet pada titik sejauh A dari kawat lurus yang sangat panjang, itu rumus B-nya atau medan magnetnya adalah mu0 dikalikan I dibagi 2πr dengan arah seperti genggaman tangan ini. Ya, seperti itu. Itu adalah medan magnet pada kawat lurus. Kemudian kalau kawatnya berbentuk lingkaran atau berbentuk juring lingkaran, itu untuk mencari B-nya adalah sudut per 360 dikalikan mu0 kalikan lilitan dikalikan I dibagi 2R. Ya, ini rumus yang pertama teman-teman dapat. Jadi ingat kalau ada kawat lurus lalu pada titik tertentu dari kawat itu rumusnya adalah itu. Sedangkan kalau berupa kawat melingkar rumusnya adalah itu ya, seperti itu. Oke, kita coba di soal ini. Dua kawat panjang A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lain, seperti pada gambar di bawah ini. Tiap kawat dilalui arus sebesar 20 ampere, ya, ada arahnya seperti itu. Maka besar induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat. Nah, ini sudah ada gambarnya. Nah, artinya di sini P itu akan mengalami induksi magnet terhadap kawat pertama dan terhadap kawat kedua. Itu yang penting teman-teman perlu tahu. Ya. Nah, karena mengalami dua induksi gitu ya, kita harus tahu dulu arahnya kemana gitu ya. Nah, kalau dengan genggaman tangan, ya kita tahu bahwa di kawat pertama itu arahnya kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Dia akan masuk. Kalau di P itu kan dia berputarnya seperti ini ya. Nah, jadi di P itu dia akan arahnya masuk. Untuk induksi magnet kalau masuk itu kita berikan tanda silang. Jadi ini adalah induksi magnet yang pertama terhadap kawat pertama. Sedangkan kalau terhadap kawat kedua itu berputarnya juga seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau di dalam dia akan seperti ini ya. Nah, itu arah putarannya. Artinya kalau terhadap titik P itu mestinya arah induksi magnetnya akan keluar ya. Kalau keluar kita berikan titik. Ini adalah B2. Nah, untuk mencari B-nya kita akan gunakan rumus ini, gitu ya. Nah, kita mencari dulu teman-teman satu-satu. Jadi terhadap kawat pertama dan terhadap kawat kedua. Untuk B1 berarti mu0I per 2πr ya. mu0 adalah 4pi dikalikan 10 pangkat minus 7, lalu arusnya 20 ampere dibagi 2pi kalikan R. R yang pertama adalah 2 cm. Ya, ini adalah R1. Sedangkan nanti kalau R yang kedua itu berarti ini ya. Itu adalah 6 cm ya. Kita nanti jadikan ke meter. Jadi ini 2 dikalikan 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Kita hitung ini 2pi sama 4pi dicoret sama 2 juga dicoret. Kita dapatkan 20 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Dah, biarkan seperti itu dulu teman-teman. Kemudian untuk yang B2 kita juga bisa hitung nih.
mu 0 dikalikan I dibagi 2pi kalikan R. R-nya adalah 6 cm. 6 kali 10 pangkat minus 2. Seperti itu ya. Sehingga di sini kita dapatkan ini 12 1/3. 20/3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Seperti itu. Oke ya. Nah, artinya kalau kita disuruh mencari B di P, itu berarti adalah dikurangi ya. Karena B1 arahnya masuk, B2 arahnya keluar. Jadi kita akan kurangkan karena dia arahnya berlawanan. B1 dikurangi B2. Jadi 20 kali 10 min 5 dikurangi 20/3 kali 10 min 5 ya. Di sini nanti kita akan dapatkan ini adalah 60/3, jadi 40/3 kali 10 pangkat minus 5 atau 4/3 ya. 4/3 itu 1,33 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Dan ini adalah arahnya sesuai B1. Jadi arahnya adalah masuk bidang gambar. Seperti itu ya. Itu adalah untuk mencari induksi magnet di satu titik yang di antara dua kawat. Seperti itu. Kemudian berikutnya. Dua penghantar sejajar terpisah sejauh 20 cm. Mengalirkan arus dengan arah berlawanan. Titik P terletak atau berada di tengah-tengah kedua kawat dan titik Q berada 10 cm di kawat kedua yang berarus 10 ampere. Kawat pertama diatur sedemikian sehingga induksi magnetik di Q sama dengan 0. Hitung kuat arus kawat pertama, lalu kemudian induksi magnetik di P. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan tetap gunakan rumus ini teman-teman. Cuman sekarang sketsanya adalah kita punya dua kawat. Dan dua kawat ini dialiri arus berlawanan. Jadi misalkan satu ke atas, satu ke bawah. Ya. Nah, ini misalkan kawat pertama, kemudian ini kawat kedua. Nah, ini terpisah jauh 20 cm. Kemudian titik P berada di tengah-tengah kedua kawat. Jadi di sini ada titik P. Dan titik Q berada 10 cm di sebelah kanan kawat kedua. Ya, yang berarus 10 ampere. Jadi ini sudah ada 10 ampere nih teman-teman. Nah, lalu titik Q itu ada di sini. Ya. Nah, kawat pertama diatur sedemikian sehingga induksi magnetik di Q sama dengan 0. Nah, ini teman-teman ya. Di sini kan ada I1 ya. Kalau ada soal seperti ini, ya, kita akan mencari letak titik yang memiliki induksi magnet sama dengan 0. Nah, ternyata letak titiknya adalah di Q. Seperti itu ya. Jadi kita mungkin abaikan dulu yang P teman-teman ya. Supaya teman-teman nggak salah baca. Nah, kita cari nih. Dari kawat 1 terhadap Q, ini jaraknya adalah sebesar, anggap saja dari sini ke sini itu X teman-teman. Jadi dari kawat 1 terhadap Q itu jaraknya adalah 20 plus X. Seperti itu ya. Nah, sedangkan dari kawat kedua itu adalah X. Nah, soal seperti ini, ya, itu kita tinggal bisa gunakan perbandingan I1 banding I2 sama dengan R1 banding R2. Itu untuk konteks yang induksi magnet sama dengan 0. Jadi, I1-nya mau kita cari, I2-nya 10 ampere, R1-nya itu kita anggap 20 plus X, biarkan dalam sentimeter nggak ada masalah. R2-nya X. Ya. Nah, tetapi kan ini ini tadi sudah ada 10 cm teman-teman ya. Jadi di sini X-nya itu 10 cm. Ya, X-nya 10 cm. Jadi kita andaikan seandainya soalnya itu dibalik ya. Kita nggak punya X-nya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja ya kalau begitu. Jadi I1 per 10 sama dengan 20 plus 10 per 10. Jadi I1 per 10 sama dengan 30 per 10. Ya, jadi I1-nya kita dapatkan 30 ampere. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal gunakan perbandingan arus dengan jarak. Ya, sederhana sekali. Pokoknya asal ada induksi magnet 0 seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua teman-teman, kita gambar lagi supaya teman-teman tidak bingung. Jadi sekarang ini kita sudah punya ini adalah 30 ampere, sedangkan yang ini adalah 10 ampere.
Nah, lalu titik P ada di tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah itu berarti jaraknya dari sini ke sini adalah 10 cm, dari sini ke sini juga 10 cm. Seperti itu. Nah, untuk mencari induksi magnet di P itu caranya dengan contoh soal yang pertama tadi. Ya. Jadi kita lihat dulu secara kaidah tangan kanan atau secara genggaman kawat. Ini kan kalau di kawat pertama arahnya seperti ini. Kan? Nah, sedangkan kalau di kawat kedua itu ibu jari atau jempol kita mengarah ke bawah. Sehingga nanti bentuknya adalah masuk seperti ini ya. Jadi gini ya maksud saya. Ya arahnya seperti ini. Puts, kok kawatnya jadi hilang ya. Nah, jadi ini. Maaf. Oke, gini ya. Nah, jadi ini. Sehingga kalau kita mencari induksi kawat pas di P, untuk yang kawat pertama, itu arahnya adalah masuk. Sedangkan untuk kawat yang kedua ternyata juga masuk nih teman-teman. Nah, sehingga nanti kita tinggal jumlahkan ya. Untuk mencari B1 dan B2 caranya tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. I yang pertama itu 30 per 2pi kita kalikan 10 cm. 10 cm itu 0,1 ya. Seperti itu. Jadi sini kita dapatkan 2 dikalikan 30 berarti 60. 60 dibagi 0,1 600 atau 6 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Sedangkan yang B2 itu mu 0 dikalikan I-nya 10 per 2pi kali 0,1. Seperti itu. Di sini kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 5 Tesla. Seperti itu. Nah, artinya untuk B di P itu berarti kita tinggal jumlahkan B1 ditambah B2 ya. 6 kali 10 pangkat 5 ditambah 2 kali 10 pangkat 5 jadinya adalah 8 kali 10 pangkat 5. Dan arahnya adalah masuk bidang gambar seperti itu. Oke, itu yang cara intinya teman-teman ya. Ini adalah tentang kawat lurus teman-teman. Nah, berikutnya adalah tentang yang kawatnya berbentuk lingkaran atau juring ya. Jadi induksi magnetik di pusat kawat berbentuk lingkaran berarus listrik 7,5 ampere dan terdiri dari 4 lilitan adalah 2pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Hitung jari-jari kawat itu. Kita sudah tahu ada rumus seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ini lingkaran, ini dianggap satu lingkaran. Jadi alfanya kita anggap 360 derajat. Lalu ini I, ini adalah N ya. Sedangkan ini adalah B. Nah, kita tinggal masukkan rumus ini. Jadi 2B-nya 2pi kali 10 pangkat minus 5. Alfanya 360 per 360. Mu 0-nya itu 4pi kali 10 pangkat minus 7. Lilitannya 4. Arusnya 7,5 dibagi 2R. Ya, R-nya kita akan cari. Ini 1 teman-teman. Kita bisa kali silang. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat minus 5 dikalikan R sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 30. Nah, ini 4pi-nya kita bisa coret, jadi kita dapatkan 30 dikali 10 pangkat minus 2 ya, atau 0,3 meter. Ya, atau artinya ini 30 cm seperti itu. Ya. Itu, jadi setiap benda di medan magnet ada rumusnya, jadi teman-teman sesuaikan dengan rumusnya ya. Berikutnya, kawat seperempat lingkaran dengan jari-jari 40 cm dialiri arus 5 ampere, besar induksi magnetik pada pusat lingkaran adalah. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah kawat seperempat lingkaran. Ya. Nah, jadi ini seperempat lingkaran itu berarti sudutnya adalah 90 derajat. Jari-jarinya ini 40 cm, 0,4 meter. Kemudian ini I ya, I-nya adalah 5 ampere. Dan di sini tidak ada lilitan, jadi kita anggap lilitannya hanya satu saja. Ya, kita masukkan di rumus ini, teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan alfanya 90 per 360 dikalikan mu 0, 4pi kali 10 pangkat minus 7,
dikalikan lilitannya 1, dikalikan arusnya 5, dibagi 2 kali jari-jarinya 0,4. Seperti itu. Oke teman-teman, kita hitung ini 1/4. Yang ini 4Pi dibagi 0,8 itu 5 ya. 5 dikalikan 10 pangkat minus 7 dikalikan 5. Jadi kita dapatkan 25/4 ya, kira-kira 6,25 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan medan magnet pada kawat ya, kawat lurus dan kawat melingkar. Selanjutnya kita akan bicara tentang solenoida dan toroida ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.